Boom, hiu adab, suangala paling sadap. Welcome back with me Andre Hatta, beta tato yang paling sadap. Buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, biar beta akan terus semangat untuk membuat video-video tato dan edukasi-edukasi tato. Dan jangan lupa kalian mau request apa tentang edukasi, mungkin nanti apa yang saya tahu akan saya buatkan videonya. Kali ini beta akan tato lettering dan bunga rose. Kalian lihat saja gimana prosesnya. Yang dari awal ini saya kerjakan adalah saya membuat outline dari bunga rose-nya dulu. Ya, itu aku kerjakan. Kenapa dari bunga rose? Ya karena aku pikir kita kerjakan dari bagian bawah atau samping yang mudah. Dan di bunga rose juga takutnya kalau aku kerjakan yang lettering blessed duluan, atau yang artinya diberkati tulisan itu, takutnya nanti mal di bunga rose-nya dia akan hilang. Makanya aku ambil dari pojok kiri, pojok kanan saya sih. Ya kiri lah, kayak gitu. Dan kalian lihat aja gimana prosesnya. Itu aku buat outline dulu untuk membuat tanda di pada bunga rose itu. Dan seperti inilah prosesnya. Kita harus hati-hati dan jangan sampai tangan kita sendiri terlalu menekan dan tinta belepotan di area kertas bukan di kertas malnya, di mal yang udah aku buat di situ, di mal karbonnya ya. Jadi perhatikan tinta kalian jangan sampai melebar. Dan ini kalau kita sudah lanjut di proses blok atau mewarnai. Jadi ini konsepnya cuma black gray aja. Tadi maaf nggak sempat kerekam, soalnya aku lupa untuk ngerekam. Biasalah masih kerja sendiri, jadi ya kadang-kadang keinget ya aku rekam, kalau enggak ya udah kelewat kayak itu. Dan ini yang kalian lihat langsung ini proses bagaimana saya membuat warna hitam sih ya. Aku ngeblok dengan hati-hati dan ya harus teliti lah, jangan sampai ada kalian ngeblok di bagian-bagian yang salah atau enggak pada tempatnya, kan nanti gambarnya juga bisa kacau gitu. Untuk ngeblok itu sebenarnya aku kayak masukin warna yang tipis dulu, baru aku buat gradasinya dengan masukkan warna yang gelap. Jadi kayak buat tipis, terus ya detailingnya aku baru masukin warna yang gelap. Itu sih yang aku lakukan. Dan mudah-mudahan buat kalian yang nonton, para artis tato, kalian bisa melihat gimana saya kerja, atau dari saya ngomong kalian bisa mengikuti ya. Mungkin nggak begitu banyak, tapi setidaknya ada hal yang bisa aku bagikan buat kalian semua. Dan kalian nonton aja terus video ini biar ada manfaat dan ilmu yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk kalian para klien tato, aku berharap kalian juga dengan jeli dan dengan teliti menilai artis tato kalian. Dalam arti jangan sampai kalian memilih artis tato yang asal-asalan. Kayak contohnya dia baru belajar sehari 2 hari, terus kalian berharap kalian mendapatkan tato hasil yang terbaik. Jadi jangan terlalu besar ekspektasi daripada kenyataan ya. Dan juga untuk masalah desain, kalian juga harus berpikir dengan baik. Desain yang bagus belum tentu menghasilkan hasil tato yang bagus. Kenapa? Karena desain yang bagus itu akan dikerjakan ulang oleh artis tatonya kalian. Jadi kalian kalau memilih artis tato ya harus benar-benar yang terbaik lah. Kalian udah tahu dia seperti bagaimana. Dan kalau bisa sih desain dengan hasil tato harus lebih bagus hasil tatonya daripada desainnya. Karena desain itu kan cuman contoh awal untuk pembuatan, tapi hasil tato adalah akhir dari pembuatan tatonya tersebut. Jadi kalau kalian memilih artis tato yang baik dan yang benar, pasti hasil tato kalian akan baik dan juga pastinya bagus. Jadi saat proses ngebuat tato ini nih, klienku tuh minta mau dipenuhin ke
tato lamanya dia. Dan ya berhubungan jalan, ternyata desainnya berubah, nggak satu mawar aja yang aku buatin. Ternyata dia minta satu mawar lagi. Yang ini adalah mawar kedua dari mawar yang sebelumnya aku timpa dan aku buatin seperti itu yang kalian lihat di atas huruf B-nya. Itu karena dia mau nyambungin di tato lamanya dia. Karena di tato lamanya itu kan ada gambar Bunda Maria. Dulu sempat aku buatkan juga. Jadi ini nih klien lama yang balik lagi. Nah, kalian lihat proses gimana aku ngerjainnya. Ya sungguh pelan dan hati-hati saja agar jangan sampai salah ya. Kalau dalam dunia tato tuh kadang-kadang tuh kayak gitu. Saat di pertengahan jalan saat proses, kadang-kadang ya klien minta ditambah gambar atau minta ini gambarnya digedein atau minta yang lebih-lebih. Itu semua tuh bisa saja ya. Itu tidak ada yang menutup kemungkinan. Contohnya yang kayak saya buat sekarang ini, tadinya desainnya cuma satu mawar sama tulisan Blessed. Sekarang dia minta nambah satu mawar lagi untuk biar kelihatan penuh di bagian tato yang lagi di area yang kita buatin ini teman-teman. Kalian bisa lihat saja ya prosesnya seperti ini. Masih sama kayak tadi juga, aku ngebloknya seperti dari tipis ke gelap kayak gitu. Oke, ini setelah aku ngebuat mawar ini, aku langsung lanjutin font Blessed yang tadi udah aku katakan. Dan setelah ini kita akan lihat gimana sih hasilnya yang sudah aku kerjakan di dua rose tadi dan tulisan Blessed ini. Dan ini gini, jadi ceritanya tuh tadi karena dia ingin penuhin gambarnya, area yang kosong dia tuh minta di blokin kayak shadow gitu. Cuman aku sarankan buat klienku ini mendingan nggak usah, karena kalau dibuat shadow saja itu kita rugi area kulit gitu. Karena contohnya kayak masih bisa ditambah gambar, kan kita nggak perlu menambah shadow kayak gitu. Kalau bisa ditambah gambar ya kita tambah saja, jangan ditambah shadow, takutnya bayangan atau itu lebih dominan daripada gambarnya. Dan kalian lihat sekarang ini, itu yang lagi dibungkus itu tuh sebenarnya lagi aku pakein anestesi. Karena klienku yang ini dia udah merasa kesakitan untuk lanjut di area dalam body gitu ya. Makanya aku pakein anestesi itu ya mungkin sekitar 30 menit sampai 40 menit. Ini aku mengerjakan tato lamanya dia yang dulu pernah sempat aku buatin juga sama klienku yang ini nih. Jadi hampir seluruh tatonya tuh aku yang ngerjain. Dan ini tato lamanya dia merasa kayak gambarnya kurang padat aja gitu. Jadi dia minta di blok bagian segitiganya. Jadi ini nih kalau nggak salah tuh sebenarnya waktu itu tuh ini gambar batik Jogja atau batik mana gitu. Pokoknya itu ini batik khas Indonesia dan ini daerah asalnya dia. Kalian bisa lihat saja. Sementara proses anestesi aku mengerjakan yang lain biar waktunya nggak kebuang banyak. Jadi saat waktunya sudah tiba untuk aku mengerjakan gambar rose yang ketiga. Jadi kalian lihat saja ya. Jadi ini nih desain ini nih dia berubah seberjalannya waktu. Tadinya cuma satu rose, jadi sekarang jadi 3. Kenapa kayak gitu ya? Karena aku berpikir daripada bagian kosongnya itu cuma diisi sama shadow atau bayangan kayak gitu, mendingan nggak usah. Karena area di tempat itu masih cukup lebar dan masih bisa ditaruh gambar. Jadi aku putuskan untuk membuat rose juga, tapi dengan seizin dari klienku. Dan ternyata dia setuju aja, dia ikut apa yang aku saranin agar gambar ini nggak jauh dari konsep-konsepnya yang dia buat sebelumnya. Kan tadi awalnya cuma satu rose dan sekarang kita bentukin 3 rose untuk ngebuat agar tatonya lebih gede atau lebih deket nyambung di tato yang lamanya.
Kalian bisa lihat aja tuh prosesnya. Aku ngebuat ya dari gambarnya yang simpel aja sampai sekarang udah jadi 3 rose, tambah lebih menarik sih kalau menurut gua, karena ini kan niatnya untuk disambungin juga ke tato lamanya dia. Dan kalian lihat terus prosesnya gimana saya mengerjakan, dan mudah-mudahan kalian bisa menimba ilmu atau mendapatkan ya pelajaran sedikit-sedikit untuk kalian pelajari. Dan buat teman-teman klien, kalian jangan sampai salah memilih artis tato, karena kalau kalian salah memilih artis tato itu sama saja kalian juga ya kalian menyesal juga sih kayak gitu. Maksudnya gambar yang tadinya kalian inginkan bagus, tapi ternyata pas pengerjaan nggak begitu bagus, nggak sesuai yang kayak kalian inginkan. Jadi yang sama yang kayak aku bilang, sewaktu-waktu dalam proses tato itu kadang-kadang ada desain yang berubah atau desain yang ingin dikurangi atau ditambahkan. Jadi kalau ada apa-apa, berbicara saja langsung kepada artis tatonya apa yang bagusnya dibuat. Tapi kalau menurut kalian itu jelek, kalian bilang aja jangan. Seperti itu. Dan ini akan segera selesai videonya, dan ini sudah aku sambungin di bayangan dari Bunda Marinya dia. Jadi bayangan ini nih sebenarnya bukan bayangan kosong aja, tapi ini adalah sambungan baju dari Bunda Maria. Jadi bagaimana teman-teman, menurut kalian hasil tato saya kali ini? Jangan lupa kalian like, komen, dan share buat teman-teman yang lain, agar mereka bisa menonton video ini dan mereka bisa mengerti bagaimana proses pengerjaan tato dalam sewaktu-waktu gambar yang bisa berubah seperti keinginan klien. See you next time. God bless. Peace out.